Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan judulnya yaitu konsep dasar kesehatan reproduksi yang disusun oleh saya sendiri, Cindy Putu Tami. Nah, pembahasan di sini yang pertama ada definisi cash flow menurut WHO, yang kedua definisi kesehatan, yang ketiga definisi reproduksi, yang keempat 4 komponen itu. Terus tujuan dan sasaran cash flow, sejarah cash flow, siklus cash flow, kebijakan pemerintah Indonesia tentang cash flow, paket pelayanan terpadu, kesehatan menurut undang-undang. Nah, di sini ada definisi cash flow menurut WHO. Suatu keadaan fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, serta prosesnya. Nah, suatu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial ini secara utuh, nah itu tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Kesehatan reproduksi ini dalam keadaan sempurna fisik, mental, dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi dan fungsi serta prosesnya itu. Jadi kita dengan menurut WHO ini kesehatan reproduksi kondisi yang bebas dari penyakit, dari kecacatan, berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Spiritual yang memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang di antara anggota keluarga dan antara keluarga dan masyarakat dalam lingkungan. BKKBN 1996. Next. Nah, di sini juga ada definisi kesehatan, yang dimana kesehatan sebagai suatu kondisi fisik, mental, dan sosial sejahtera secara utuh, dan tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan, atau juga disabilitas, Pertam dan Allsworth 2010. Nah, peraturan pemerintahan kesehatan nomor 71 tahun 2014 yang dimana kesehatan reproduksi yang menjamin setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan tersebut. Reproduksi yang bermutu, aman dan dapat dipertanggungjawabkan, di mana peraturan ini juga menjamin kesehatan perempuan dalam usia reproduksi sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat, berkualitas, yang nantinya berdampak pada penurunan angka kematian ibu. Di dalamnya memberikan pelayanan kesehatan reproduksi ada 2 tujuan yang akan dicapai, yaitu tujuan utama dan tujuan khususnya. Nah, di sini juga ada definisi reproduksi, yang dimana reproduksi atau perkembangbiakan adalah proses biologis suatu individu untuk menghasilkan individu baru. Reproduksi merupakan cara dasar mempertahankan diri yang dilakukan oleh semua bentuk kehidupan oleh pendahuluan setiap individu organisme untuk menghasilkan suatu generasi selanjutnya. Nah, yang keempat komponen cash flow itu ada keluarga berencana, ada kesehatan ibu dan bayi baru lahir, kesehatan reproduksi remaja, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular seksual, PMS, termasuk HIV/AIDS. Next, tujuan dan sasaran cash flow yang dimana memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif kepada perempuan, termasuk kehidupan seksual dan hak reproduksi perempuan, sehingga dapat meningkatkan kemandirian perempuan dalam mengatur fungsi dan proses reproduksinya, yang pada akhirnya dapat membawa pada peningkatan kualitas kehidupannya. Tujuannya sasaran utama laki-laki dan perempuan usia subur, remaja putra dan putri sebelum menikah, kelompok resiko pekerjaan seks masyarakat yang termasuk keluarga prasejahtera, komponen kesehatan reproduksi remaja, seksualitas, beresiko menderita HIV/AIDS, beresiko dengan penggunaan nafsa.
Next. Nah, di sini aja ada sejarah cash flow yang dimana menurut Wina 1993, IC ICVD Kairos 1994, PWCW 1995, SPD plus 5 1995. Baik, next siklus. Nah, di sini ada siklus kesehatan reproduksi yang dimana kesehatan reproduksi menggambarkan siklus kehidupan yang dimulai jabang bayi lahir, sejak jabang bayi di dalam rahim sang ibu hingga dilahirkannya anak tersebut. Masa kanak-kanak, remaja, dewasa, lanjut usia, dan kemudian meninggal dunia. Nah, itu siklus kesehatan reproduksi bagi anak-anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia juga ya. Selanjutnya ada kebijakan pemerintahan manajemen menempatkan upaya reproduksi menjamin salah satu prioritas pembangunan nasional. Yang kedua adalah melaksanakan pencepatan upaya kesehatan reproduksi dan pemenuhan hak reproduksi ke seluruh Indonesia, melaksanakan upaya kesehatan reproduksi secara holistik dan terpadu melalui pendekatan siklus hidup, menyediakan pelayanan kesehatan reproduksi berkualitas bagi keluarga miskin, menggunakan pendekatan keadilan dan kesetaraan gender di semua upaya kesehatan reproduksi. Nah, ada paket pelayanan terpadu. Yang pertama, melakukan pemeriksaan umum. Yang kedua, konseling kesehatan tentang reproduksi, konsultasi kayak perencanaan kehamilan, terus konsultasi alat kontrasepsi kayak pemasangan alat KB, pemasangan IUD kayak gitu, implan kayak gitu. Pemeriksaan IVA dan Pap smear, antenatal care, ANC yang disebut ANC terpadu, voluntary counseling, and test PCT, pemeriksaan IMS. Terima kasih. Baik, mungkin dari saya presentasinya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.